Sini deh, lu pernah ngerasa nggak sih kalau hidup lu tuh kayak lagi di pause? Kayak ya gitu-gitu aja, muter di situ terus. Aman sih, tapi lama-lama kok ngerasa hambar ya? Nah, pas banget nih, gua baru aja kelar baca satu bagian gokil dari bukunya Amy Newmark yang judulnya Keluar dari Zona Nyaman. Lu tahu kan seri Chicken Soup? Biasanya kan isinya bikin terharu, tapi yang ini beda. Ini tuh kayak disemprot air dingin biar kita bangun. Gua mau bahas bab satunya. Judulnya simple banget, tapi nancep. Katakan saja ya. Coba lu bayangin, di bab satu ini, si penulis tuh kayak lagi duduk di depan kita, terus dia nanya, berapa banyak kesempatan keren yang lewat gitu aja, cuma gara-gara lu bilang, ah kayaknya gua nggak bisa deh, atau aduh gua takut salah. Gagasan utamanya tuh sederhana. Ketakutan itu hal yang wajar, tapi jangan kasih dia kursi supir. Yang harus pegang setir itu ya diri lu sendiri, dengan cara bilang ya ke hal-hal baru yang bikin lu gemeteran. Makna pentingnya tuh dalam banget, men. Penulis pengen nekenin kalau zona nyaman itu emang nyaman, tapi nggak ada yang tumbuh di sana. Ibarat telur di sampul bukunya nih, lu lihat kan ada anak ayam baru netes. Kalau si anak ayam itu milih tetap di dalam cangkang karena ngerasa di situ anget dan aman, dia nggak bakal pernah tahu rasanya lari di rumput atau lihat matahari. Dia bakal mati di dalam keamanan yang dia buat sendiri. Ngeri kan? Nah, di bab satu ini, Amy Newmark tuh bener-bener nuntut kita buat berani netes. Dia nggak nyuruh kita langsung terjun payung dari pesawat tempur. Nggak gitu juga konsepnya. Pesan penulis yang paling gua garis bawahi adalah, keberanian itu bukan berarti lu nggak punya rasa takut. Keberanian itu adalah lu takut setengah mati, tapi lu tetap melangkah sambil bilang, oke, gua coba ya. Gua jadi ingat ada satu ilustrasi checklist di buku ini. Ada poin-poin yang mungkin buat orang lain sepele, tapi buat sebagian kita, itu butuh mental baja. Misalnya apa? Nih, mencoba makan ikan mentah, atau nonton film di bioskop sendirian. Kedengarannya receh ya, tapi jujur deh, siapa di sini yang masih gengsi atau takut kelihatan ngenes kalau ke bioskop sendirian? Padahal dengan bilang ya buat jalan sendiri, lu lagi belajar buat jadi teman terbaik buat diri lu sendiri. Lu nggak lagi nungguin orang lain buat bikin lu bahagia. Atau ada lagi nih di checklistnya, mencari teman kencan online, atau latihan maraton 5K. Poinnya bukan di kencan atau lainnya, tapi di proses lu ngelawan rasa males dan rasa malu lu itu. Relevansinya sama hidup kita sekarang tuh kerasa banget cuy. Kita hidup di zaman yang apa-apa dibandingin sama orang lain di medsos. Kita jadi makin takut buat nyoba hal baru karena takut gagal. Terus gagalnya dilihat orang, terus dibilang cringe. Tapi buku ini ngingetin kita, so what? Kalau lu bilang ya buat belajar tari, terus lu kaku kayak kanebo kering, ya terus kenapa? At least lu udah netes dari cangkang lu. Lu udah lebih maju daripada orang-orang yang cuma bisa komentar, tapi nggak pernah berani nyoba apa-apa. Penulis pengen kita ngerasain adrenalin rush pas kita berhasil ngelakuin sesuatu yang tadinya kita pikir nggak mungkin. Rasa bangga setelah bilang iya, itu harganya mahal banget bro. Itu yang bikin kita ngerasa bener-bener hidup, bukan cuma sekedar ada. Jadi buat lu semua yang lagi dengerin, coba deh ingat-ingat. Besok kalau ada tawaran proyek baru di kantor, atau temen lu ngajak naik gunung, atau bahkan sesimpel nyobain hobi baru yang lu anggap aneh, jangan langsung bilang enggak. Berhenti cari alasan buat nolak. Coba sekali aja, tarik napas, terus bilang, ya, gua ikut. Karena apa? Karena bab satu ini baru permulaan. Setelah lu berani bilang ya, tantangan berikutnya adalah, lu bisa nggak percaya sama prosesnya? Bisa nggak lu percaya sama diri lu sendiri pas lagi di situasi baru itu? Nah, itu dia yang bakal dibahas di bab 2 nanti, soal belajar percaya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, pastiin dulu, lu udah siap belum buat bilang iya hari ini? Gimana? Kopi gua masih panas? Lu mau lanjut dengerin atau mau langsung praktek bilang iya nih? Gimana kopi lo? Masih enak kan? Nah, lanjutin obrolan tadi ya. Kalau tadi kita bahas soal gimana caranya berani bilang ya buat buka pintu kesempatan, sekarang ada satu masalah baru yang biasanya muncul setelah kita bilang ya itu. Lu pernah nggak udah terlanjur bilang oke buat satu tantangan, tapi pas mau jalanin tiba-tiba kaki lu lemes? Kayak, aduh, gue bisa nggak ya? Atau gue tadi salah ngomong nggak ya pas bilang mau?
Nah, disitulah bab 2 buku ini masuk. Judulnya simpel banget, tapi dalam. Belajar percaya. Si Amy Newmark di bab ini tuh mau ngasih tahu kita kalau percaya itu bukan tombol yang sekali pencet langsung nyala. Bukan yang tiba-tiba lu bangun tidur terus ngerasa jadi Superman. Nggak gitu, man. Gagasan utamanya adalah percaya itu sebuah proses belajar. Lu harus belajar percaya sama 3 hal. Percaya sama prosesnya, percaya sama orang lain yang bantu lu, dan yang paling susah, percaya sama diri lu sendiri kalau lu tuh bakal baik-baik aja, meskipun hasilnya nanti nggak sempurna. Makna pentingnya apa? Penulis pengen nekenin kalau keraguan itu sebenarnya cuma imajinasi buruk kita. Kita sering banget bikin skenario film horor di kepala kita sendiri soal kegagalan, padahal kejadiannya aja belum. Pesan yang paling ditekankan di sini adalah, jangan nunggu percaya diri itu datang baru lu gerak. Tapi gerak dulu, baru nanti rasa percaya diri itu bakal ngikutin di belakang kayak bayangan. Itu poin yang menurut gue gokil banget sih. Coba deh lu lihat lagi gambar anak ayam di sampul buku ini. Anak ayam itu kan nggak tahu apa yang ada di luar cangkang kan? Dia nggak punya jaminan kalau di luar sana ada makanan atau dia bakal aman dari kucing. Tapi dia percaya sama instingnya buat terus matok itu cangkang sampai pecah. Relevansinya sama hidup kita sekarang tuh kerasa banget di dunia yang serba cepat ini. Misalnya nih, lu dapat tawaran kerjaan baru yang gajinya gede, tapi job desk-nya belum pernah lu pegang. Kebanyakan dari kita bakal mikir, duh, gue bukan ahlinya, ntar kalau gue ngerusak proyek gimana? Padahal, kalau lu baca bab 2 ini, lu bakal sadar kalau nggak ada orang yang benar-benar siap 100%. Yang ada cuma orang-orang yang berani belajar percaya sambil jalan. Sama kayak kalau lu pertama kali belajar naik motor, lu nggak langsung percaya diri bisa ngebut di sirkuit kan? Lu cuma percaya kalau lu jatuh, lu bakal bangun lagi. Penulis juga ngingetin soal pentingnya percaya sama jaring pengaman di sekitar kita. Kadang kita tuh sombong, pengen kelihatan jago sendirian. Padahal keluar dari zona nyaman itu butuh bantuan orang lain. Belajar percaya itu juga berarti berani buat bilang, gue butuh bantuan lu. Ajarin gue ya. Itu bentuk keberanian yang levelnya beda lagi bro. Itu namanya vulnerability. Kerentanan yang sebenarnya jadi kekuatan kita. Jadi intinya di bab ini tuh Amy Newmark pengen kita berhenti jadi musuh terbesar buat diri kita sendiri. Dia pengen kita kasih kesempatan buat diri kita buat salah, tapi tetap jalan terus. Karena kalau lu nggak pernah belajar percaya sama langkah kaki lu sendiri, ya lu bakal selamanya diam di tempat yang sama, ngeliatin orang lain jalan duluan. Terus lu cuma bisa bilang, hah, andai dulu gue berani. Sedih banget nggak sih kalau masa tua kita isinya cuma kalimat andai dulu. Gue ngerasa bab 2 ini kayak lagi nepuk bahu kita terus bilang, tenang, lu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Yang penting, lu percaya kalau lu punya kemampuan buat nyari jawabannya nanti. Ini tuh nyambung banget sama apa yang bakal kita bahas di bab selanjutnya. Karena setelah lu berani bilang iya, terus lu udah mulai belajar percaya, tantangan berikutnya adalah gimana lu berinteraksi sama orang-orang baru di luar zona nyaman lu itu. Nah, di bab 3 nanti, kita bakal bedah soal berhubungan dengan seseorang. Gimana cara kita bangun koneksi pas lagi ada di lingkungan yang asing? Gimana menurut lu? Lu tipe orang yang gampang percaya sama proses atau yang dikit-dikit overthinking kayak gue? Seruput dulu kopinya, abis ini kita masuk ke bagian yang lebih seru lagi soal gimana cara ngadepin orang lain pas kita lagi keluar dari kandang. Gimana? Masih sanggup lanjut kan? Seruput dulu deh itu kopi, mumpung belum dingin banget. Oke, jadi gini. Setelah kita bahas gimana caranya bilang ya, terus belajar buat percaya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling, jujur aja, paling bikin males sekaligus bikin deg-degan buat banyak orang. Kita masuk ke bab 3, berhubungan dengan seseorang. Pas gue baca judulnya, gue mikir, elah, cuma kenalan sama orang doang kan? Tapi ternyata pas gue dalemin, ini tuh soal salah satu ketakutan terbesar manusia setelah takut mati dan takut miskin, yaitu takut ditolak atau takut kelihatan aneh di depan orang baru. Gagasan utama di bab 3 ini sebenarnya simpel. Zona nyaman kita itu seringkali bukan berupa tempat, tapi berupa lingkaran orang yang itu-itu aja. Kita ngerasa aman kalau bareng teman lama, tapi kita langsung ciut kalau disuruh masuk ke ruangan yang isinya orang asing semua.
Amy Newmark di sini pengen ngasih tahu kalau setiap orang hebat yang lu kenal sekarang, dulunya adalah orang asing buat lu. Lu nggak bakal punya sahabat, pacar, atau partner bisnis kalau lu nggak pernah berani keluar buat nyapa mereka duluan. Makna pentingnya tuh di sini cuy. Penulis nekenin kalau koneksi manusia itu adalah bahan bakar buat pertumbuhan diri. Kalau lu cuma gaul sama orang yang pemikirannya sama kayak lu, ya isi kepala lu nggak bakal nambah. Lu butuh orang asing buat ngetes mental lu, atau bahkan cuma buat sekedar bikin lu sadar kalau dunia itu luas. Pesan yang paling ditekenin sama penulis adalah, jangan nunggu orang lain nyapa duluan. Kita semua tuh sebenarnya sama-sama canggung. Orang yang lu lihat diam aja di pojokan itu sebenarnya mungkin lagi nungguin lu buat ngajak ngobrol karena dia juga takut. Jadi, siapa yang mau mulai duluan? Lu harus jadi orang itu. Gue jadi ingat kalau kita lihat lagi gambar anak ayam di sampul buku ini, anak ayam itu kan kalau udah keluar dari cangkang dia nggak bakal diam aja kan? Dia bakal nyari induknya, nyari temen-temennya, dia butuh koneksi buat bertahan hidup. Sama kayak kita. Relevansinya sama zaman sekarang? Wah, parah sih. Sekarang kita punya medsos, tapi jujur deh, kita makin antisosial di dunia nyata. Kita lebih milih main HP pas lagi di lift atau di angkutan umum daripada sekedar senyum atau tanya, turun di mana mas? Ke orang sebelah kita. Padahal, peluang-peluang gokil dalam hidup itu sering datang dari obrolan gak sengaja. Mungkin orang yang lu ajak ngobrol di halte itu punya info loker yang lu butuhin, atau mungkin dia bakal jadi mentor hidup lu. Tapi itu semua nggak bakal kejadian kalau lu tetap milih nyaman sama layar HP lu. Bab ini juga ngajarin kita soal empati. Berhubungan dengan seseorang itu bukan cuma soal kenalan, tapi soal berani buat dengerin cerita orang lain. Keluar dari zona nyaman itu artinya lu berani buat peduli sama orang yang nggak lu kenal. Penulis pengen kita sadar kalau setiap interaksi baru itu kayak buka kotak misteri. Kadang isinya zonk, ya paling cuma canggung dikit doang, nggak bikin mati juga kan. Tapi kadang isinya berlian, dan lu nggak bakal pernah tahu kalau lu nggak pernah berani buka kotak itu. Ada satu bagian di bab ini yang gue suka banget. Intinya bilang gini, jadilah orang yang bikin orang lain ngerasa nyaman. Jadi lu keluar dari zona nyaman lu, buat masuk ke zona nyaman orang lain dan bikin mereka ngerasa dihargai. Itu level tertinggi dari social skill sih menurut gue. Gue tantang deh, lu semua yang lagi dengerin, besok atau ntar pas pulang dari sini, coba deh lepas itu earphone, terus coba ngobrol singkat sama bapak ojol, atau mbak-mbak kasir, atau siapapun. Bukan buat cari apa-apa, tapi cuma buat ngetes, lu masih punya nyali nggak buat berhubungan sama manusia lain? Karena gini, kalau lu udah mulai berani buka diri ke orang lain, lu bakal sadar kalau diri lu itu sebenarnya lebih dari apa yang lu pikirin selama ini. Lu bakal nemuin sisi-sisi baru dari diri lu yang cuma bisa muncul pas lu lagi ngobrol sama orang asing. Dan ini pas banget buat nyambung ke bab selanjutnya, karena setelah lu udah mulai berani bilang ya, mulai percaya dan mulai berhubungan dengan orang lain, langkah besar berikutnya adalah lu bakal mulai ngeliat siapa diri lu sendiri di tengah-tengah semua itu. Di bab 4 nanti, kita bakal bedah soal menemukan diri sendiri. Ini fase di mana semua petualangan lu di luar zona nyaman tadi mulai ngebentuk karakter baru dalam diri lu. Gimana? Berani nggak besok nyapa orang duluan? Jangan kaku-kaku amat lah, santai aja, kita kan sama-sama manusia. Ya udah, yuk sebelum kita lanjut ke bab 4 yang lebih filosofis itu, habisin dulu deh cemilannya. Habis ini makin seru pembahasannya. Gimana bro? Masih kuat kan dengerin gue ngoceh? Kopinya jangan dianggurin, seruput dulu biar makin encer otaknya. Oke, kita lanjut ya. Ingat gak tadi kita bahas soal gimana cara nyapa orang asing di bab 3? Nah, setelah kita berani say yes, belajar percaya sama proses, dan mulai kenal sama orang-orang baru, biasanya bakal muncul pertanyaan filosofis di otak kita. Sebenarnya gue ini siapa sih? Bakat gue tuh di mana? Selama ini gue cuma ikut-ikutan orang doang, apa emang ini mau gue? Nah, itulah inti dari bab 4, menemukan diri sendiri. Ini bab yang menurut gue paling ngena buat kita-kita yang lagi ngerasa stuck atau kena quarter life crisis. Gagasan utamanya tuh simple tapi dalam banget cuy. Penulis mau bilang kalau diri lu yang asli itu nggak bakal ketemu kalau lu cuma diem di pojokan kamar. Jati diri itu nggak dicari sambil bengong, tapi ditemukan pas lu lagi berjibaku sama hal-hal baru. Makna pentingnya di sini adalah soal identitas. Lu tahu nggak?
kebanyakan dari kita itu hidup pakai topeng atau label yang ditempelin orang lain ke kita. Misalnya, si A mah orangnya pemalu, si B mah nggak bakat olahraga. Akhirnya kita percaya sama label itu dan nggak pernah nyoba hal lain. Tapi di bab 4 ini, Amy Newmark nekenin pesan yang kuat banget. Lo itu jauh lebih luas dari label yang lo kasih ke diri lo sendiri. Keluar dari zona nyaman itu cara paling ampuh buat ngebongkar label-label sampah itu. Coba deh lu lihat lagi si anak ayam di sampul itu. Dia udah keluar dari cangkang kan? Nah, di bab ini, si anak ayam baru sadar. Oh, ternyata gue punya sayap ya? Oh, ternyata kaki gue bisa buat lari ya? Dia nggak bakal tahu dia itu ayam kalau dia tetap di dalam telur yang bentuknya bulat itu. Sama kayak kita, lu nggak bakal tahu kalau lu itu jago masak sebelum lu berani masuk dapur. Lu nggak bakal tahu lu punya bakat public speaking sebelum lu dipaksa ngomong di depan orang. Pas lu nyoba, terus lu ngerasa, gila, gue ternyata enjoy ya. Nah, itulah momen lu menemukan diri sendiri. Coba kita lihat checklist yang ada di buku ini lagi deh. Ada poin, nonton film di bioskop sendirian. Lu mungkin mikir, apa hubungannya sama nemuin diri sendiri bro? Hubungannya erat banget cuy. Pas lu berani jalan sendiri, lu belajar dengerin suara hati lu sendiri tanpa keganggu omongan temen. Lu jadi tahu lu sebenarnya suka film genre apa. Lu jadi tahu rasanya enjoy sama kehadiran diri lu sendiri. Lu nemuin kalau lu itu ternyata orang yang mandiri, bukan orang yang ngintil mulu sama circle. Relevansinya sama hidup kita sekarang? Wah gila sih. Zaman sekarang kita tuh gampang banget kehilangan diri gara-gara kebanyakan lihat updatean orang di medsos. Kita jadi pengen jadi si A, pengen punya gaya kayak si B. Kita jadi fotokopian orang lain. Bab ini ngajarin kita buat jadi original. Caranya gimana? Yaitu tadi, cobain hal-hal yang selama ini lu takutin. Pas lu berhasil naklukin rasa takut lu, di situ lu bakal ketemu sama versi baru dari diri lu yang lebih berani, lebih tangguh, dan lebih keren. Pesan penulis yang paling gue garis bawahi adalah, jangan takut kalau diri lu berubah. Kadang kita takut keluar zona nyaman karena teman-teman kita bilang, lu sekarang berubah ya, nggak asik lagi. Tapi bro, kalau lu berubah jadi lebih baik, jadi lebih tahu apa yang lu mau, yaitu namanya growth, pertumbuhan. Menemukan diri sendiri itu emang kadang bikin sakit, kayak anak ayam yang harus matok cangkang kerasnya sampai pecah. Tapi hasilnya, lu dapet kebebasan buat jadi diri lu yang seutuhnya. Gue jadi mikir, mungkin selama ini kita ngerasa bosen sama hidup, bukan karena hidupnya yang gak asik, tapi karena kita belum kenal sama diri kita yang sebenarnya. Kita cuma kenal sama topeng kita doang. Nah, setelah lu udah mulai dapet nih kepingan-kepingan jati diri lu di bab 4 ini, perjalanan kita belum selesai. Karena setelah lu tahu siapa diri lu, langkah logis selanjutnya adalah bener-bener gaspol buat eksperimen lebih jauh lagi. Di bab selanjutnya, yaitu bab 5, kita bakal ngebahas soal mencoba hal baru. Ini fase di mana lu nggak cuma bilang ya, tapi lu bener-bener nyemplung ke hal-hal yang mungkin nggak pernah kepikiran sama sekali di otak lu sebelumnya. Gimana? Lu udah dapat belum satu hal dari diri lu yang bikin lu kaget belakangan ini? Kayak, wah ternyata gue bisa sabar ya ngadepin orang kayak gitu? Atau, wah ternyata gue jago juga ya bikin skrip kayak gini? Pikirin deh sambil kita ngopi lagi. Menemukan diri sendiri itu perjalanan seumur hidup bro. Jadi nggak usah buru-buru. Yang penting, jangan pernah berhenti matok itu cangkang. Yuk, abisin dulu kopinya. Abis ini kita bedah gimana serunya mencoba hal baru di bab 5. Gimana? Masih asik kan nongkrongnya? Seruput dulu deh kopinya, biar makin nyambung kita bahas bab 5 ini. Nah, ingat nggak tadi? Di bab 4 kita ngobrolin soal gimana cara nemuin jati diri. Sekarang, di bab 5 ini, si Amy Newmark mau ngajak kita nyebur lebih dalam lagi. Judul babnya simple banget, tapi sering bikin kita keringat dingin. Mencoba hal baru. Pasti lu pernah ngerasa kan, ada sesuatu yang pengen lu coba tapi lu mikir, duh kalau gue gagal gimana ya? Atau, aduh gue kan gak punya bakat di situ. Pernah kan? Gagasan utama di bab 5 ini sebenarnya gokil banget. Penulis mau bilang kalau esensi dari hidup itu bukan soal jadi ahli atau jadi juara, tapi soal memperluas batas diri kita. Lu nggak perlu jadi penari profesional buat ikut kelas tari, dan lu nggak perlu jadi atlet buat nyoba maraton 5K. Makna pentingnya tuh gini, setiap kali lu nyoba hal baru, lu tuh sebenarnya lagi ngebangun otot keberanian.
Penulis nekenin kalau rasa takut itu sebenarnya sinyal kalau kita lagi mau tumbuh. Kalau lu nggak pernah ngerasa takut atau cemas, berarti lu lagi jalan di tempat alias stuck. Coba lu bayangin si anak ayam di sampul buku kita ini lagi. Dia kan udah pecahin cangkang nih di bab-bab sebelumnya. Nah, di bab 5 ini, si anak ayam mulai nyobain hal-hal yang ayam banget tapi baru buat dia. Kayak matok cacing atau nyoba ngepak-ngepakin sayapnya buat pertama kali. Pesan yang paling ditekenin penulis di sini adalah, jangan biarkan ketidakmampuan lu melakukan sesuatu dengan sempurna jadi alasan buat lu nggak nyoba sama sekali. Kita tuh sering kejebak sama pola pikir, gue harus jago baru gue lakuin. Padahal yang bener itu, gue lakuin dulu, ntar soal jago atau enggak itu urusan belakangan. Bener nggak? Gue jadi pengen bahas checklist yang ada di buku ini, yang sering kita lihat di halaman-halaman awal. Di situ ada poin, mencoba makan ikan mentah. Buat sebagian orang makan sushi itu hal biasa, tapi buat orang yang seumur hidup makannya nasi padang atau sayur asem, makan ikan mentah itu tantangan mental cuy. Tapi pas lu berani nyoba, terus lu sadar, ternyata enak juga ya sushi ini. Di situ zona nyaman lu langsung melebar. Dunia lu nggak lagi cuma sebatas nasi padang, tapi sekarang ada sushi di dalamnya. Simple, tapi itu adalah sebuah kemenangan kecil buat mental lu. Terus ada lagi nih yang lebih ekstrim di checklistnya, mencoba terjun payung. Wah, kalau ini sih gue juga masih mikir-mikir ya. Tapi poinnya bukan di terjunnya, tapi di gimana lu ngelawan insting bertahan hidup lu demi sebuah pengalaman baru. Pas lu di atas sana, terus lu loncat, rasa takut lu tuh bakal berubah jadi rasa bebas. Relevansinya sama kehidupan kita sekarang tuh kerasa banget di zaman medsos ini. Kita tuh takut banget dicap cringe kalau nyoba hal baru tapi masih kaku. Kita takut diketawain kalau posting hasil lukisan kita yang masih berantakan atau suara kita yang fales pas lagi belajar gitar. Tapi buku ini ngingetin kita, persetan sama omongan orang. Hidup ini hidup lu, bukan hidup mereka. Mencoba hal baru itu adalah cara lu buat menghargai diri sendiri. Lu ngasih kesempatan buat diri lu buat ngerasain petualangan, sekecil apapun itu. Dan lu tahu nggak apa yang keren? Pas lu nyoba hal baru, otak lu tuh sebenarnya lagi bikin koneksi saraf baru. Lu jadi lebih kreatif, lebih nggak gampang stres, dan yang pasti, hidup lu jadi lebih punya warna. Lu punya cerita baru buat diceritain di tongkrongan kayak gini, nggak itu-itu mulu ceritanya. Jadi buat lu semua, apa sih satu hal yang dari dulu pengen lu coba tapi belum kesampean? Nyoba masak, nyoba belajar bahasa asing, atau nyoba ikut komunitas baru. Apapun itu, bab 5 ini bilang gaspol senarang juga. Karena nanti, pas lu udah mulai sering nyoba hal-hal baru, lu bakal sadar kalau diri lu yang sekarang tuh udah jauh beda sama diri lu yang dulu cuma diam di dalam cangkang. Lu bakal ngerasa lebih berani buat ngadepin tantangan yang lebih gede. Tapi nih ya, ada tapinya. Setelah lu berani nyoba hal-hal baru, biasanya bakal ada tantangan selanjutnya. Kadang kita udah nyoba, terus kita capek atau kita ngerasa kok kayaknya susah banget ya. Nah, disitulah kita butuh yang namanya pola pikir. Di bab berikutnya, yaitu bab 6, kita bakal bedah gimana cara mengubah pola pikir supaya petualangan lu di luar zona nyaman ini nggak cuma semangat di awal doang, tapi bisa konsisten. Gimana? Lu mau nyoba apa besok? Gue sih kayaknya mau nyoba ikut kelas tari deh, biar nggak kaku-kaku amat kalau lagi kondangan. Dah, dihabisin dulu itu gorengannya. Abis ini kita masuk ke bagian yang lebih mind-blowing lagi soal cara otak kita kerja di bab 6. Seru nih. Oke bro, gimana? Gorengannya masih ada? Kopinya tambahin dikit lagi deh biar makin fokus. Kita udah ngelewatin perjalanan panjang ya dari bab 1 sampai bab 5 tadi. Kita udah bahas soal berani bilang ya, belajar percaya, kenalan sama orang, nemuin jati diri, sampai nyobain hal baru. Tapi jujur-jujuran nih, pernah nggak lu udah nyoba hal baru, semangatnya membara di minggu pertama, tapi pas minggu kedua atau ketiga, tiba-tiba lu ngerasa, duh kok capek ya? Atau kayaknya emang bukan passion gue deh. Nah, kalau lu ngerasa gitu, berarti lu wajib banget dengerin bahasan bab 6 gini. Judulnya adalah mengubah pola pikir. Di bab ini, si penulis, Amy Newmark, tuh kayak mau bilang gini, "Woi, percuma lu ganti aksi kalau lu nggak ganti software di dalam otak lu.
Gagasan utamanya adalah bahwa zona nyaman itu sebenarnya bukan penjara fisik, tapi penjara pikiran. Makna pentingnya dalam banget, men. Penulis nekenin kalau setiap kali kita mau keluar dari zona nyaman, otak kita itu bakal otomatis ngirim sinyal bahaya. Dia bakal bilang, jangan, entar lu malu, entar lu gagal. Nah, tugas kita di bab 6 ini adalah belajar gimana caranya ngehack sinyal-sinyal itu. Pesan yang paling ditekenin sama penulis adalah, ubah kata-kata lu, maka hidup lu bakal berubah. Sesimpel itu, tapi prakteknya gila sih susahnya. Coba deh, kita balik lagi lihat gambar anak ayam di sampul buku ini. Anak ayam itu nggak mungkin bisa mencahin cangkang kalau dia mikir, duh, ini cangkang keras banget, paruh gue kecil, mending gue tidur aja deh. Enggak kan? Dia harus punya pola pikir kalau di luar sana ada sesuatu yang lebih gede, lebih luas, dan dia bisa keluar. Dia ngerubah rasa takutnya jadi rasa penasaran. Nah, itulah yang pengen penulis ajarin ke kita. Ganti gue nggak bisa jadi gue belum bisa atau gue lagi belajar. Relevansinya sama kehidupan kita sekarang? Wah, ini mah makanan sehari-hari kita di medsos. Kita sering banget overthinking gara-gara lihat pencapaian orang lain. Pola pikir kita langsung ngeset. Dia mah hoki, gue mah apa atuh. Akhirnya apa? Kita malah balik lagi ke zona nyaman, narik selimut, terus nggak ngapa-ngapain. Bab 6 ini ngajarin kita buat berhenti jadi korban keadaan. Penulis pengen kita sadar kalau kita punya kendali penuh atas cara kita ngeliat masalah. Kalau lu lihat kegagalan sebagai akhir dunia, ya lu bakal berhenti. Tapi kalau lu ngerubah pola pikir lu dan ngelihat kegagalan sebagai biaya sekolah, lu bakal lanjut terus. Ada bagian menarik di buku ini soal gimana kita harus berteman sama rasa takut. Jangan dimusuhi, tapi diajak ngobrol. Bilang ke rasa takut lu, makasih ya udah ngingetin gue, tapi kali ini gue tetap mau nyoba. Lu duduk manis aja di kursi belakang. Gokil nggak tuh? Penulis juga nekenin kalau mengubah pola pikir itu butuh latihan setiap hari. Nggak bisa instan kayak bikin mie. Lu harus terus-menerus ngasih asupan positif ke otak lu, biar suara-suara berisik yang ngeremehin lu itu makin lama makin kecil volumenya. Gue ngerasa bab 6 ini tuh kayak momen aha kita. Momen dimana kita sadar kalau musuh terbesar kita itu bukan orang lain, bukan bos di kantor, bukan mantan yang nyebelin, tapi ya cara kita mikir itu sendiri. Makanya, poin penting dari bab ini adalah jadilah pemandu sorak buat diri lu sendiri. Jangan nunggu orang lain tepuk tangan buat lu. Lu dulu yang harus percaya kalau apa yang lu lakuin itu berharga. Dan lu tahu nggak, setelah pola pikir lu berubah, segala sesuatu di sekitar lu bakal terasa beda. Masalah yang tadinya kelihatan kayak gunung, tiba-tiba cuma kelihatan kayak kerikil kecil yang tinggal lu tendang aja. Nah, setelah kita sukses benerin mesin di kepala kita lewat bab 6 ini, perjalanan kita bakal makin seru. Karena di bab selanjutnya, kita bakal bahas sesuatu yang nggak kalah penting, yaitu soal menghadapi tantangan. Karena jujur aja, biarpun pola pikir lu udah bener, tantangan itu pasti tetap ada. Bedanya di bab 7 nanti, kita bakal belajar gimana caranya tetap tegar pas lagi dihantam badai tantangan itu. Gimana? Masih sanggup kan? Yuk, habisin dulu kopinya. Tarik nafas dalam-dalam, kita siapin mental buat bedah bab 7 yang bakal lebih challenging lagi. Beneran deh, gue makin suka sama buku ini. Rasanya kayak lagi dikasih petunjuk jalan buat jadi versi diri kita yang paling keren. Yuk, lanjut! Bro, sini-sini, deketan dikit. Seruput dulu kopinya. Gue mau lanjutin obrolan kita soal buku Amy Newmark. Ingat kan, kita udah bahas soal ganti pola pikir di bab 6. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling, jujur aja, paling berdarah-darah, tapi paling bikin kita kuat. Bab 7, menghadapi tantangan. Coba lu bayangin, lu udah bilang ya di awal, lu udah belajar percaya, lu udah mulai kenalan sama orang baru, bahkan lu udah mulai nemuin jati diri lu. Tapi tiba-tiba, boom, ada masalah gede datang. Rencana lu berantakan, atau ada orang yang ngeremehin lu. Gagasan utama di bab ini tuh simple tapi dalam. Tantangan itu bukan tanda buat lu berhenti, tapi tanda buat lu naik kelas.
Amy Newmark lewat cerita-cerita di bab ini mau bilang kalau zona nyaman itu emang nggak punya tantangan, tapi dia juga nggak punya masa depan. Makna pentingnya apa? Penulis pengen kita sadar kalau kekuatan asli manusia itu baru muncul pas dia lagi kepentok. Ibarat anak ayam yang ada di sampul buku ini nih. Lu lihat kan? Setelah dia berhasil matok cangkangnya sampai pecah, tantangannya belum selesai, men. Di luar sana mungkin lagi hujan, mungkin ada angin kencang, atau mungkin ada predator yang nungguin. Tapi kalau dia milih buat nangis dan pengen balik lagi ke dalam cangkang yang udah hancur itu, ya dia nggak bakal survive. Pesan penulis yang paling ditekenin di sini adalah persistence alias kegigihan. Keluar dari zona nyaman itu bukan cuma soal sekali nyoba terus kelar, tapi soal gimana lu tetap berdiri pas lu lagi dihantam tantangan yang bikin lu pengen nyerah. Gue jadi ingat checklist yang ada di buku ini. Ada poin soal latihan maraton 5K atau mendaki gunung. Lu tahu nggak susahnya maraton atau daki gunung? Pas lu di kilometer ketiga, kaki lu udah kayak mau lepas, napas lu udah habis. Di situ tantangannya bukan cuma fisik, tapi mental lu. Suara di kepala lu bakal bilang, udahlah berhenti aja, balik ke kasur lebih enak. Nah, bab 7 ini ngajarin kita buat bilang ke suara itu, diam lu, gue dikit lagi nyampe. Relevansinya sama hidup kita sekarang tuh nyata banget cuy. Kita sering banget pengen dapat hasil instan. Baru nyoba jualan online seminggu belum laku, langsung nyerah. Baru kerja di tempat baru sebulan ngerasa susah, langsung pengen resign. Padahal tantangan-tantangan itu yang sebenarnya lagi nempak mental kita. Tanpa tantangan, kita cuma bakal jadi anak ayam yang manja. Penulis pengen kita ngerangkul kesulitan itu sebagai bagian dari petualangan. Jangan benci sama tantangannya, tapi syukuri karena itu artinya lu lagi bener-bener keluar dari kandang lu yang lama. Ada satu cerita yang gue suka. Intinya dia bilang, kalau kemenangan terbesar itu bukan pas kita dapat piala, tapi pas kita mutusin buat gak berhenti pas lagi sakit-sakitnya. Itu level tertinggi dari keluar zona nyaman. Jadi buat lu yang sekarang lagi ngerasa hidup lagi susah banget, lagi banyak masalah di kantor, atau lagi berjuang buat impian lu tapi kayaknya kok banyak banget temboknya. Tenang bro, lu lagi ada di bab 7-nya hidup lu. Jangan balik ke cangkang lu yang dulu. Cangkang itu udah pecah, udah gak bisa ditinggalin lagi. Satu-satunya jalan cuma maju terus, hadapin itu badai sampai lu lihat matahari muncul lagi. Karena apa? Karena setelah lu jago ngadepin tantangan di bab 7 ini, lu bakal ngerasa punya sayap yang lebih kuat. Dan sayap itulah yang bakal lu pakai buat langkah berikutnya. Di bab 8 nanti, kita bakal bahas sesuatu yang lebih seru lagi, yaitu soal melakukan perjalanan. Gimana rasanya setelah lu kuat ngadepin tantangan, terus lu mulai berani berkelana ke tempat yang jauh lebih luas lagi. Gimana? Masih sanggup lanjut atau mau pesan kopi satu putaran lagi? Seruput dulu lah, nikmatin pahitnya kopi ini persis kayak tantangan hidup. Pahit di awal, tapi bikin nagih pas udah tahu nikmatnya. Yuk kita siap-siap buat perjalanan berikutnya. Gimana kopi putaran keduanya? Masih mantep kan? Nah, lanjutin obrolan kita tadi. Kita kan udah ngelewatin fase-fase berat nih. Dari mulai berani bilang ya, belajar percaya, sampai dihantam tantangan di bab 7 kemarin. Sekarang, bayangin lu udah punya mental yang lebih kuat. Terus lu ngerasa, kayaknya gue butuh suasana baru deh. Nah, disitulah kita masuk ke bab 8, melakukan perjalanan. Pas gue baca bab ini, gue baru sadar kalau perjalanan atau traveling yang dimaksud Amy Newmark itu bukan cuma sekedar liburan foto-foto di depan Menara Eiffel terus pulang. Bukan men, bukan receh kayak gitu. Gagasan utamanya adalah traveling itu ujian pamungkas buat keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena pas lu melakukan perjalanan, apalagi ke tempat yang jauh banget, lu itu sebenarnya lagi sengaja membuang diri lu ke situasi di mana lu nggak tahu apa-apa. Makna pentingnya tuh gini, di rumah lu itu siapa? Lu punya reputasi, lu punya temen, lu tahu jalan pintas ke warung. Tapi pas lu berkelana ke tempat jauh, lu itu bukan siapa-siapa. Lu cuma orang asing yang mungkin gak ngerti bahasanya, gak tahu makanannya, dan gak tahu budayanya. Penulis pengen nekenin kalau di tengah ketidaktahuan itulah mata lu baru benar-benar terbuka. Lu dipaksa buat balik lagi ke bab 2, yaitu belajar percaya sama orang asing, dan bab 3 soal berhubungan dengan seseorang. Coba,
Lu lihat lagi gambar anak ayam di sampul buku ini. Di situ ada tulisan berkelana ke tempat jauh. Si anak ayam ini gak cuma keluar dari telur, tapi dia mulai jalan jauh ninggalin kandangnya. Dia nggak tahu di depan sana ada hutan atau ada sungai, tapi dia jalan terus. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia tetap di sekitar kandang, dia nggak bakal pernah tahu betapa luasnya dunia ini. Dia nggak bakal pernah tahu kalau ada ayam lain yang warnanya beda, atau ada tempat yang pemandangannya lebih indah. Relevansinya sama hidup kita sekarang tuh ngena banget, bro. Sekarang kita punya Google Maps, kita punya ulasan di internet. Kita sering ngerasa udah tahu suatu tempat cuma lewat layar HP. Tapi buku ini ngingetin, melihat di layar itu beda jauh sama ngerasain langsung. Ada pengalaman sensorik yang nggak bisa digantiin. Rasa deg-degan pas lu nyasar di gang sempit di negara orang. Rasa haru pas lu lihat matahari terbit di puncak gunung yang lu daki susah payah. Itu yang namanya life-changing experience. Pesan penulis yang paling gue garis bawahi adalah, jangan takut jadi turis yang bodoh. Maksudnya, jangan takut buat nanya, jangan takut buat salah naik kereta, dan jangan takut buat nyobain makanan yang bentuknya aneh. Justru di momen-momen salah itu, biasanya cerita terbaik dalam hidup lu bermula. Gue jadi inget checklist di buku ini lagi. Ada poin mendaki gunung. Itu bukan cuma soal olahraga fisik, cuy. Itu soal gimana lu ngadepin ego lu sendiri pas lagi capek di tengah jalan. Atau poin pindah rumah. Itu juga bentuk perjalanan. Lu ninggalin semua yang lu kenal buat mulai hidup baru di lingkungan baru. Itu level keluar zona nyaman yang udah next level banget. Traveling itu sebenarnya cara kita buat kenalan lagi sama diri kita sendiri. Pas lu lagi jauh dari rumah, lu bakal tahu, oh ternyata gue tuh orangnya gampang panik ya kalau telat kereta. Atau, oh ternyata gue tuh aslinya ramah ya kalau nggak ada beban kerjaan. Lu nemuin sisi diri lu yang selama ini ketutup sama rutinitas. Makanya, Amy Newmark nekenin banget, pergilah sejauh mungkin sampai lu ngerasa asing. Karena disitulah lu bakal nemu rumah yang sebenarnya di dalam diri lu. Nah, setelah lu berkelana, lu lihat dunia, lu ngerasain macam-macam budaya. Biasanya hati lu bakal mulai melembut. Lu nggak gampang ngejudge barang lagi. Lu jadi lebih bersyukur. Dan ini nyambung banget ke bab selanjutnya. Karena setelah lu punya pengalaman hebat lewat perjalanan di bab 8 ini, langkah berikutnya adalah gimana lu membagikan kebahagiaan itu. Gimana lu bisa berguna buat orang lain. Di bab 9 nanti, kita bakal bahas soal melakukan hal yang benar. Gimana pengalaman lu keluar dari zona nyaman, akhirnya ngebentuk lu jadi orang yang lebih peduli sama sekitar. Gimana? Lu udah ada rencana mau backpacking kemana tahun ini? Jangan cuma di kamar mulu dengerin podcast. Sesekali, lu harus bener-bener ngepack tas lu terus berangkat. Yuk, habisin dulu dah kopinya. Seru nih kalau kita lanjut bahas soal gimana cara melakukan hal yang benar setelah kita dapat banyak pelajaran dari dunia luar di bab 9 nanti. Gas? Masih kuat kan? Seruput dulu kopinya, mumpung gorengannya masih anget. Gila ya, gak kerasa kita udah ngebahas 8 bab dari buku Amy Newmark ini. Ingat gak? Tadi di bab 8, kita bahas soal serunya traveling ke tempat jauh. Nah, setelah kita keliling dunia dan nemuin banyak hal baru, sekarang kita masuk ke bab 9. Judulnya agak berat, tapi ngena banget. Melakukan hal yang benar. Mungkin lu mikir, loh, apa hubungannya melakukan hal yang benar sama keluar dari zona nyaman? Justru ini intinya, bro. Kadang zona nyaman kita yang paling berbahaya itu adalah zona diam. Gagasan utama di bab ini tuh simple. Melakukan hal yang benar itu seringkali bikin kita ngerasa nggak nyaman, canggung, bahkan takut. Tapi disitulah integritas kita lagi diuji. Makna pentingnya gini, kita semua pengen dianggap orang baik kan? Tapi berapa banyak dari kita yang berani bertindak pas lihat sesuatu yang nggak benar di depan mata? Di bab ini, Amy Newmark mau bilang kalau keberanian moral itu levelnya lebih tinggi daripada keberanian fisik. Penulis nekenin banget kalau keluar dari zona nyaman itu bukan cuma soal hobi atau traveling, tapi soal berani pasang badan buat prinsip yang lu yakini. Lu harus berani bilang enggak pas semua orang bilang iya, atau sebaliknya. Coba deh, lu lihat lagi si anak ayam di sampul buku ini. Dia udah keluar dari telur, udah belajar lari, udah lihat dunia. Nah, di bab 9 ini, si anak ayam belajar kalau hidup itu bukan cuma soal dia makan atau dia aman sendiri. Tapi gimana kalau dia lihat temennya lagi diganggu sama predator? Apa dia bakal diam aja di zona nyamannya karena takut?
atau dia bakal bunyi berisik buat ngasih peringatan. Itu poinnya. Melakukan hal yang benar itu berarti lu siap nerima risiko demi nilai yang lebih besar. Relevansinya sama hidup kita sekarang tuh gila banget sih. Contoh kecil aja di kantor. Lu tahu ada temen lu yang kerjanya benar tapi malah disalahin sama bos, sementara lu tahu kejadian aslinya gimana. Zona nyaman lu bakal bilang, diem aja lah, ntar kalau lu belain dia, lu malah kena semprot juga. Bener nggak? Tapi bab 9 ini nampar kita. Dia bilang, kalau lu diam aja, emang lu aman, tapi lu mati secara karakter. Keluar dari zona nyaman di sini artinya lu tarik napas dalam-dalam, terus lu ngomong sejujurnya, meskipun suara lu gemeteran. Itu gokil banget sih menurut gue. Atau contoh lain di jalanan. Ada orang kecelakaan atau ada orang tua yang kesusahan bawa barang. Zona nyaman kita biasanya bikin kita pura-pura main HP atau jalan cepat. Kenapa? Karena kita takut repot, takut canggung, atau takut urusannya jadi panjang. Padahal, pas lu mutusin buat berhenti dan nolongin orang itu, lu sebenarnya lagi memecahkan cangkang keegoisan lu sendiri. Lu lagi belajar kalau hidup ini jadi lebih bermakna, pas lu bisa berguna buat orang lain. Di buku ini juga ada checklist yang menarik. Ada poin mengikuti latihan tari, atau nonton bioskop sendirian. Mungkin lu mikir itu nggak nyambung sama melakukan hal yang benar. Tapi sebenarnya nyambung cuy. Karena dengan lu berani jujur sama diri sendiri tentang apa yang lu suka dan gak suka, lu lagi melakukan hal yang benar buat mental lu. Lu gak lagi bohongin diri sendiri cuma demi nyaman di mata orang lain. Pesan penulis yang paling gue ingat di bab ini adalah, integritas itu adalah apa yang lu lakuin pas gak ada orang yang lihat. Dan seringkali, integritas itu butuh lu buat melangkah keluar dari kenyamanan lu. Gimana? Berat ya bahasannya? Tapi tenang, setelah kita belajar soal prinsip dan kebaikan di bab ini, perjalanan kita bakal masuk ke tahap akhir yang lebih emosional lagi. Karena setelah lu jadi orang yang berani dan benar, lu bakal siap buat menghadapi perubahan besar yang sebenarnya. Di bab 10 nanti, kita bakal bahas soal memulai kembali. Fase di mana semua pelajaran dari bab 1-9 tadi dipakai buat benar-benar ganti lembaran hidup yang baru. Tapi sebelum ke sana, yuk seruput dulu kopinya. Udah makin dingin nih, kayak sikap dia ke gue. Habisin dulu gorengannya bro. Habis ini kita masuk ke bab penutup yang bakal bikin lu makin semangat buat berubah. Gimana bro? Masih betah kan? Kopi gue udah tinggal ampas nih, tapi nggak apa-apa. Karena bagian terakhir ini justru yang paling daging dari semua obrolan kita. Kita udah bahas dari mulai bilang ya, sampai hadapin tantangan. Sekarang kita nyampe di bab penutup, yaitu bab 10, memulai kembali. Pas gue baca judulnya, jujur gue sempat mikir, loh kok judulnya memulai kembali? Kan kita udah jalan jauh dari bab 1. Tapi ternyata, disinilah Amy Newmark naruh kunci rahasianya. Gagasan utama di bab 10 ini tuh gokil banget. Penulis mau bilang kalau keluar dari zona nyaman itu bukan garis finish, tapi sebuah siklus. Kadang, setelah lu sukses di satu hal, lu harus berani buang kesuksesan itu buat mulai sesuatu yang baru lagi dari nol. Gila nggak? Makna pentingnya gini, banyak orang yang terjebak di zona nyaman baru. Misalnya nih, lu udah berhasil pindah kerja dan udah jago di situ. Terus lu ngerasa aman lagi. Nah, bab 10 ini ngingetin kita supaya jangan terlena. Hidup itu soal terus-terusan berevolusi. Penulis nekenin banget pesan ini. Memulai kembali itu bukan berarti lu kalah, tapi berarti lu punya keberanian buat kasih kesempatan baru bagi diri lu sendiri. Seringkali kita takut buat restart karena gengsi atau takut dibilang nggak konsisten sama orang lain. Padahal, konsisten itu harusnya sama pertumbuhan diri, bukan sama status quo. Coba lu lihat lagi si anak ayam di sampul buku ini untuk terakhir kalinya. Dia udah keluar dari cangkang, dia udah lari-lari, dia udah lihat dunia. Tapi perjalanan dia nggak berhenti di situ. Dia bakal terus tumbuh jadi ayam dewasa, terus mungkin dia harus pindah kandang, atau dia harus belajar cara bertahan hidup yang beda lagi. Dia terus memulai kembali setiap kali fasenya berubah. Dia nggak pernah bilang, gue mau balik jadi telur aja. Nggak bisa bro, telurnya udah pecah. Relevansinya sama hidup kita sekarang? Wah, ini relate banget buat lu yang mungkin lagi ngerasa salah jurusan, atau lu yang baru aja putus cinta setelah bertahun-tahun pacaran, atau lu yang pengen pivot karir tapi takut umur. Dunia sekarang itu berubahnya cepet banget. Kalau lu nggak punya mental buat memulai kembali, lu bakal ketinggalan zaman. Lu lihat deh di checklist buku ini. Ada poin ganti pekerjaan dan pindah rumah.
Itu dua hal yang paling stres di dunia, men. Tapi kenapa penulis masukin itu ke checklist? Karena dengan lu berani pindah rumah atau ganti kerjaan, lu sebenarnya lagi membersihkan debu-debu lama di hidup lu. Lu lagi ngasih software baru ke otak lu. Lu jadi seger lagi, jadi semangat lagi, karena ada misteri baru yang harus lu pecahin. Gue tahu, rasanya pasti ngeri. Rasanya kayak lu udah punya rumah bagus, terus tiba-tiba lu harus pindah ke kosan kecil lagi demi ngejar mimpi baru. Tapi, bab 10 ini ngajarin kita kalau kebahagiaan itu adanya di perjalanan, bukan di titik aman. Ada satu bagian di bab ini yang bilang kalau memulai kembali adalah cara terbaik buat kita ngerasa muda terus. Karena pas lu jadi murid lagi, pas lu belajar hal baru lagi dari nol, rasa penasaran lu bangkit lagi. Lu nggak bakal jadi orang tua yang ngebosenin yang ceritanya itu mulu. Penekanan pesan penulis di sini jelas banget. Jangan pernah takut sama kertas kosong. Kalau halaman hidup lu yang sekarang udah penuh coretan dan lu nggak suka, ya udah balik halamannya, ambil pulpen baru, dan mulai tulis cerita baru di kertas yang masih putih bersih. Jadi buat penutup obrolan kita, gue pengen nanya ke diri gue sendiri dan juga ke lu semua. Ada nggak sesuatu yang selama ini pengen lu restart tapi lu tahan-tahan? Mungkin ini saatnya buat lu bilang, ya, belajar percaya lagi, kenalan sama orang baru lagi, hadapin tantangannya, ngerubah pola pikir lu, dan akhirnya berani buat memulai semuanya kembali. Buku ini judulnya Keluar dari Zona Nyaman, dan memulai kembali adalah level tertinggi dari keluar zona nyaman itu sendiri. Karena di situ lu bener-bener ngelepas pegangan lu sama masa lalu demi masa depan yang lebih cerah. Oke deh bro, kopi gue beneran habis nih. Tapi gila ya, bedah buku ini beneran bikin gue ngerasa tertampar sekaligus semangat. Makasih ya udah mau dengerin gue ngoceh panjang lebar. Satu hal terakhir yang gue ingat dari buku ini, zonanya emang nyaman, tapi lu gak bakal nemu pelangi kalau lu tetap diam di dalam gua. Jadi, yuk kita keluar bareng-bareng. Nah, brosis, itu tadi bedah tuntas kita dari bab 1 sampai bab 10 buku Chicken Soup for the Soul, Keluar dari Zona Nyaman, karya Amy Newmark. Tapi jujur aja, obrolan kita di tongkrongan ini cuma seujung kuku dari semua inspirasi yang ada di bukunya. Gue mau ngingetin banget nih buat lu semua, wajib banget beli buku aslinya dan baca sendiri secara utuh. Kenapa? Karena di dalam buku ini ada 101 kisah nyata yang detail banget, yang gak mungkin gue ceritain semuanya di sini. Ngebaca kata demi kata langsung dari bukunya itu beda banget feel-nya. Lu bakal nemu banyak banget insight personal yang mungkin bakal ngena banget sama situasi hidup lu sekarang, yang mungkin gak sempat gue bahas tadi. Terus, biar tongkrongan digital kita ini makin rame, dan kita bisa terus bedah buku-buku gokil lainnya, gue minta dukungan lu semua ya. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman lu yang mungkin masih betah di zona nyaman. Dan yang paling penting, subscribe channel Bahasin Buku biar lu nggak ketinggalan update pembahasan buku-buku keren lainnya. Yuk kita bareng-bareng pecahin cangkang telur kita dan mulai petualangan baru. Sampai ketemu di bahasan buku selanjutnya. Tetap semangat buat keluar dari zona nyaman.